setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Kau yang dapat kami andalkan Tuhan. Bapa kami bersyukur, kami terima kasih. Engkau satu-satunya penolong di dalam kehidupan kami. Dalam kesesakan sangat terbukti pertolongan-Mu sungguh ajaib Bapa. Kami layangkan mata kami ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan semesta alam, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Engkau satu-satunya yang dapat kami andalkan. Pertolongan-Mu ajaib dan sangat terbukti. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur dan kami mau sambut berkat-berkat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak jalan untuk menuju ke Roma. Demikian ada satu quote yang berkata seperti itu. Artinya di dalam kehidupan ini ada begitu banyak pilihan untuk bisa beroleh jalan keluar. Ada begitu banyak pilihan untuk sukses. Ada begitu banyak pilihan untuk diberkati. Ada begitu banyak jalan untuk menuju kepada satu tujuan. Namun saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tempat yang paling aman untuk kita bersandar hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah kepada Tuhan. Dialah nama di atas segala nama. Bapak Ibu sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Nabi Yeremia berkata-kata nubuatan bagi bangsa Yahudi, mengingatkan bangsa Yahudi untuk tidak mengandalkan yang lain. Dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ingat saudaraku, saat ini ketika engkau dalam keadaan yang paling terpuruk sekalipun, engkau dalam kekurangan, engkau di dalam kesesakan, percayalah bahwa Yesus sanggup untuk menolong kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 11 hingga 20 yang memberikan judul buat kita semua andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Sebab di dalam Yeremia 32 ayat 27 berkata, "Look, I am Yahweh, the God of all flesh. Is anything too difficult for me? Lihat, akulah Yahweh, Tuhan dari segala daging yang hidup. Adakah yang terlalu sukar bagiku? Adakah yang terlalu sukar yang dapat disediakan Tuhan bagimu?" Demikian firman Tuhan dari Yeremia 32 ayat 27. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang sulit di dalam kehidupan ini, tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang selalu berharap dan berlindung kepada Tuhan. Mari kita baca merenungkan firman Tuhan. Dari kitab suci di Yeremia 17, firman Tuhan berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk." Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita otomatis kalau kita hanya mengandalkan manusia. Kita tidak berdoa, kita tidak mencari Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan manusia, kepangkatan, kebijaksanaan, kecantikannya. Saudara, di situ ada satu kutuk dikatakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya hidup itu adalah sebuah pilihan. Firman Tuhan katakan juga di dalam Ulangan 30, "Pilihlah berkat, maka engkau akan hidup. Pilihlah kutuk, maka engkau akan mati." Saudara, orang yang hidup bergantung kepada Tuhan tidak hidup di bawah kutuk. Ingat baik-baik bahwa Yesus sudah menanggung segala kutuk di atas kayu salib.
Makanya mengandalkan Yesus, kita pasti diberkati. Orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh percaya kepada patung-patung, tidak akan tinggal tetap. Ayat 6 berkata, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sebaliknya janji firman Tuhan mengingatkan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sebelum kita melakukan apa-apa, kita baru menaruh pengharapan pada Tuhan. Disitulah kita belajar mengandalkan Tuhan. Kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Bangun tidur pagi hari, selalu ucapkan pengharapan. Tuhan tolong saya. Tuhan mampukan saya. Hari ini kalau kita berjalan dengan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, pengharapan itu berbicara soal iman. Pengharapan itu berbicara soal bagaimana posisi kita itu dalam meraih berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Bukankah anugerah Tuhan sudah tersedia? Hanya bagaimana cara kita menangkapnya, yaitu dengan pengharapan kita, dengan sikap yang mengandalkan Tuhan. Janji orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti diberkati. Janji Tuhan adalah ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya saudara, kita sedang bergantung kepada Tuhan, sama seperti kita sedang menaruh hidup kita di sebuah tempat yang subur. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, pohon ini ditanam di tepi air, ada kehidupan di sana, ada pengharapan di sana yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ada sumber hidup di sana. Jadi saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita sedang menyerap kehidupan, kita sedang menyerap berkat-berkat, kita sedang menyerap itu pertolongan, itu masuk ya, terinfus di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaikan orang yang sekarat, kita lihat orang yang sekarat di rumah sakit ya saudara, itu perlu infus, itu perlu water, itu perlu nutrisi, makanan, obat di dalam tubuhnya untuk dia serap. Kadangkala ketika kehidupan kita sudah jauh daripada Tuhan, hidup di bawah kutuk karena tidak mengandalkan Tuhan, kering dan tidak berakar, tidak merambat akar-akarnya. Tapi orang yang kembali ke Tuhan diinfus kembali, ya, di-charge kembali saudara. Dan air itu yang merambatkan akar-akarnya ke bibit batang air. Saudara, dikatakan janji firman Tuhan dan tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, Bapak, Ibu, sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kekhawatiran itu wajar sering terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan firman Tuhan katakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan hari esok, sebab hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, daunnya akan tetap hijau, karena sekalipun musim kering, akarnya merambat. Di luar kelihatan panas, terik, mulai kering daun-daunnya, tetapi karena akarnya merambat sampai ke dalam dan menyerap air-air yang ada di air bawah tanah, saudara, sekalipun di sekeliling tampak kering, dia tetap hidup, ada nyawanya, dan tidak khawatir dalam tahun kering. Bahkan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan mungkin mengalami situasi yang sama dengan orang-orang yang lain. Orang yang mengalami musim kering, itu sama-sama di luar kelihatan kering. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, akarnya tetap bersentuhan dengan kehidupan. Jadi saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab sekalipun engkau mengalami goncangan yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi engkau tetap berakar dan engkau tetap memiliki konektivitas hubungan dengan Sang Pemilik kehidupan. Dan saudara, betapa dalamnya hati orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kadang-kala nggak kelihatan. Sama-sama diterpa dengan musim kering. Tetapi orang itu dinilai dari hatinya. Ayat 9 berkata, betapa liciknya hati
lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Orang yang mengandalkan Tuhan dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan dari luar kelihatan sama. Dari luar kelihatan menghadapi musim kering yang sama. Dari luar kelihatan mengalami terpaan yang sama. Tetapi Tuhan yang menguji hati. Dan saudara, kadang kita bersembunyi di balik situasi-situasi yang kita alami. Tapi kalau Tuhan menguji hati, maka dia akan uji pohon ini apakah dia betul-betul tertanam di tanah yang subur. Firman Tuhan katakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu, sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat satu hal di dalam kehidupan kita, bahwa kalau terjadi goncangan, kekeringan di dalam kehidupan ini, Nebukadnezar, Raja Babel saja, diuji oleh Tuhan, sehingga dia harus lari ke hutan karena kesombongan. Dan kemudian ketika dia menjadi hampir gila di hutan, dia menemukan wahyu daripada Tuhan. Kemudian dia mengakui kebesaran Tuhan. Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau hidup kita sudah terlampau jauh daripada Tuhan, maka kekeringan itu akan menjadi sebuah ujian di dalam kehidupan kita. Dan saudara, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan dan akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dalam hidup ini Tuhan akan menggoncangkan supaya kelihatan ini akar-akarnya kuat atau tidak. Ini akar-akarnya merambat ke air atau tidak. Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan adalah kunci kemenangan orang percaya menghadapi hari esok. Itu sebabnya orang percaya berkata, hari Tuhan, hari depan selalu ada. Amin. Masa depan selalu ada dan hari depanmu tidak akan hilang. Sebab ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dia dapat dipercaya. Seperti yang kita sudah belajar kemarin saudara, bahwa rancangan Tuhan itu sejak dari dalam kandungan. Dia sudah menetapkan Yeremia untuk pergi menjadi penyambung lidah bagi bangsa-bangsa. Apa yang sudah ditetapkan Tuhan, itu kita percayai, dan tugas Tuhan adalah menjadikan itu digenapi. Amin. Sekali lagi, rancangan Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Tuhan merancang yang baik. Tinggal bagaimana kita percaya, dan di dalam percaya itu miliki pengharapan sebagai sauh yang kuat untuk kita selalu mengandalkan Dia. Amin. Hal yang berikutnya, Yeremia berkata seperti ini. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sumber hidup, saudara. Kita itu hanya pohon. Nah, pohon ini kalau ditanam di dekat air, tentunya subur. Semakin dia jauh dari sumber kehidupan, semakin dia akan redup. Nah, itulah dikatakan hidup di bawah kutuk. Tinggal dekat Tuhan membuat engkau hidup. Tinggal dengan Tuhan membuat engkau beroleh nutrisi dari sumber-sumber kehidupan. Tetapi menjauh daripada Tuhan, mulai hidup di dalam kutuk kemiskinan, mulai di dalam kutuk penderitaan, mulai di dalam hidup kutuk kematian. Saudara, itu sebabnya orang yang tinggal di dalam Yesus tidak hidup di bawah kutuk. Sebab firman Tuhan katakan, akulah air hidup. Firman Tuhan katakan, minumlah air kehidupan. Maka ketika air hidup itu ada di dalam engkau, dari dalam hati orang haus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi saudara bukan sekedar pohon yang menyerap air kehidupan, tapi dari dalam hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jikalau kita tidak meninggalkan sumber yang hidup, yakni Tuhan. Makanya orang di dalam Tuhan akan mengalami kesembuhan dalam batinnya, kesembuhan dalam jiwanya, tidak pahit, tidak terbelenggu. Ayat 14 di dalam Yeremia 17 berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Saudara, kalau kita mencari kekuatan, mencari jawaban dari sumber kehidupan, tentunya
pasti akan beroleh jawaban. Beda halnya kalau engkau mencari jawaban di satu hal yang abu-abu, yang ragu-ragu. Tapi Tuhan adalah sumber kehidupan. Itu sebabnya orang yang datang kepada Tuhan pasti diselamatkan. Amin. Dalam Yeremia 18, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja di pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah di tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati Tuhan. Ketika kita ada di tangan penjunan, kita tidak perlu khawatir. The clay is in his hand. Tanah liat itu ada di tangannya, penjunan yang agung. Ketika dia memegang kita, dia berkuasa untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Ingat, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan selalu punya rencana yang terbaik bagimu. Keluar dari rancangan Tuhan, kita nggak tahu kita akan menjadi apa. Nah saudara, ketika berbicara soal penjunan, kita berbicara dengan tanah liat. Ketika tanah liat itu belum matang, dia masih basah, masih mudah dibentuk. Tapi kalau tanah liat itu sudah mengeraskan hati, itu akan sulit dibentuk. Makanya Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengandalkan Tuhan adalah berbicara kita lihat di dalam tangan Tuhan. Kita fleksibel dalam tangan Tuhan. Mau dibawa ke kiri kita ikut, mau dibawa ke kanan kita ikut, mau disuruh melompat pun ke jurang kita ikut kalau itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya saudara, tidak ada penyesalan di dalam Tuhan karena dia pertama-tama dia merancangkan yang terbaik. Yang kedua, tangannya itu dapat diandalkan. Kalau dia bentuk, pasti tujuannya untuk suatu bentuk yang indah. Yang ketiga saudara, berbicara tentang penjunan, berbicara tentang pembentukan, berbicara tentang apa yang di dalam ayat 4 katakan, apabila bejana yang sedang dibuat di tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik, apa yang bagus pada pemandangannya. Saudara, pernahkah kita bersyukur bahwa mendapat kesempatan berulang-ulang daripada Tuhan itu merupakan hal yang luar biasa? Saudara, kegagalan dan kejatuhan di dalam dosa, percayalah, tidak ada satupun orang yang nyaman ketika dia jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun orang yang tidak menyesal ketika dia jatuh di dalam dosa. Dosa, kalau saudara menikmati dosa, berarti ada sesuatu yang salah. Orang yang jatuh di dalam dosa mengalami keadaan tidak nyaman, mengalami keadaan-keadaan rusak, mengalami keadaan-keadaan kutuk di dalam hidupnya. Tetapi ketika kita menyesal, ketika kita dengan sungguh-sungguh percaya, Tuhan, karena dosa saya harus bayar harga dalam hidup ini. Karena dosa anak yang hilang itu makan makanan babi. Karena dosa anak yang hilang itu tidak tahu bahwa menghabiskan harta kekayaan milik dari bapaknya. Dia betul-betul habis. Dia betul-betul kekurangan. Makanya tinggal di luar sumber air hidup. Itu kutuk. Tinggal di luar sumber air hidup. Tinggal di luar rumah bapa. Itu kutuk. Anak yang hilang itu. Setelah dia kehilangan banyak hal. Bahkan segala sesuatu. Bahkan dia ada di titik terendah. Baru dia mendapatkan pencerahan. Aduh, menyesal sekali. Coba saya pulang ke rumah Bapak. Di situ ada banyak kehidupan dan berkat-berkat. Dan benar saudara. Sebagai bejana yang rusak, ayo kembali. Tangan itu mau membentuk kita kembali. Kalau dia membentuk kita kembali, maka bejana itu akan kelihatan indah. Dan dia akan kembali kepada rancangan Tuhan yang semula. Mari kita simpulkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Stop mencari jalan keluar sendiri, stop sombong, stop menghindar dari berkat Tuhan, stop dengan sengaja menjauh daripada Tuhan. 3 poin yang hari ini saya ingatkan buat kita semua. Yuk, andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Bukan hanya pilih-pilih, tetapi segala hal. Yang kedua,
seberat apapun hidupmu, masih lebih baik di Bethlehem daripada engkau keluar dari rumah roti. Elimelek memanggil istrinya Naomi keluar dari Bethlehem rumah roti dan mencari penghidupan di Moab. Moab itu adalah tanah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka meninggalkan Bethlehem karena Bethlehem mengalami kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Seenggak enaknya di Bethlehem, masih jauh lebih baik di rumah roti karena Tuhan ada di sana. Sehingga mereka kehilangan segala sesuatu. Elimelek, Mahlon, Kilion itu meninggal semuanya. Dan kemudian seperti dipaksa oleh beban kehidupan, Naomi itu kembali ke Bethlehem. Dan Orpa meninggalkan dia. Tapi Ruth stay dengan dia. Apa yang terjadi, saudara? Orang yang memutuskan kembali ke tempat yang tepat, yaitu Bethlehem, yaitu rumah roti, yaitu kepada sumber air hidup, dia mendapatkan pemulihan berlipat kali ganda. Ketika Ruth ketemu dengan Boas, keturunan Mesias itu turun dari Ruth dan Boas. Muncullah Obed, muncullah Isai, muncullah Raja Daud. Dari Raja Daud, keturunan Yehuda itu melahirkan Mesias. Saudara, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seberat-beratnya hidupmu di rumah roti, di Bethlehem, di Yehuda, di bangsa Yahudi. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan akan mendapat malu, demikian Yeremia 17 ayat 13-14 kata. Dan saudara, kita tidak luput dari kesalahan, tapi mau dong dibentuk terus dalam proses Tuhan, lentur dan juga fleksibel, mau dibentuk ke sana kemari, yang penting di tangan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pagi hari ini, taruh pengharapanmu hanya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Beberapa chattingan di dalam channel kami yang kami bacakan adalah Ibu Nur Hayati Peter yang di saat orang yang percaya dia merasa ditinggalkan, orang yang percaya telah pergi kembali kepada Tuhan, hati tidak tentu arah, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, hatinya menjadi tenang. Kami berdoa untuk orang-orang yang merasa ditinggalkan, orang yang dikasihi. Bapa, kiranya penghiburan kembali muncul di dalam hati mereka, dan mereka merasakan kasih Tuhan yang memberikan damai. Kami juga berdoa Bapa di surga, untuk orang-orang yang mengalami sakit di dalam hidupnya. Ada seorang yang bernama Saudara Grisman Salwi. Dia ada di rumah sakit, di tempat tidur di RSUD Mardi Waluyo Blitar. Bapak, kami berdoa dia merasakan hadirat Tuhan. Dia boleh mengalami rancangan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami berdoa ketika Pak Grisman ini mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ada pengharapan baru, ada kekuatan baru, dan ada kesembuhan terjadi di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudari Krista Leni Girsam. Dia berdoa untuk mohon ampun di hadapan Tuhan akan segala dosa-dosa bersama suami dan anak-anaknya. Bapa di surga, kami percaya orang yang terus memperhadapkan hidupnya kepada Tuhan diberkati. Mengandalkan Tuhan dan diberkati. Perlindungan Tuhan turun atas kehidupan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk saudari Apriliani, kiranya Tuhan mengasihi dia, menemani dia dalam keadaan takut dan galau dan ketika dia tidak mengerti. Bapa di surga, Engkau tahu bahwa seringkali kita tidak mengerti dengan jalan hidup kami, tapi Tuhan yang memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk sahabat, keluarga, teman pelayanan kami, Ibu Bunda Sylvia Maya Mamesa, dalam pertambahan usia, pada hari ini ditambahkan umur panjang. Tuhan dia mengandalkan Tuhan, diberkatilah selalu untuk senantiasa tinggal di dalam sumber air hidup. Bapa di surga, kami berdoa umur panjang, kesehatan, kekuatan buat Bunda Maya, dijauhkan dari sakit penyakit. Bahkan apa yang diidamkan dicita-citakan bagi anaknya Wawan, Tuhan menjawab doanya di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa hari depannya tidak akan hilang. Pengharapan Tuhan sungguh ada dalam kehidupannya. Keberadaan Wawan untuk datang tanggal 23, Tuhan menyertai, memimpin langkah kehidupan mereka sehingga ditibakan dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa umur panjang buat Ibu Maya,
umur panjang, kesehatan, kekuatan, diberkati di dalam setiap jerih payahnya melayani Tuhan. Roh Tuhan ada padanya, oleh sebab Engkau telah mengurapi dia. Dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Ini doa kami, dan kami berdoa buat jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas kehidupan mereka, janji Tuhan berlaku, dan apa saja yang mereka perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Demi nama Yesus, semua yang menerima pengurapan yang baru, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.